Yes, Sisinkin, gimana suara dan videonya Aim? Sorry ya teman-teman, ini saya terpaksa untuk connect ulang lagi biar supaya nggak freeze. Tadi soalnya banyak banget yang bilang freeze. Lanjut kok, ya baik, thank you Nurdin. Gimana? 5 poin tadi dapat semua nggak? Kalau ada yang belum dapat, saya langsung ngulang. Ini sambil saya langsung ya bersiap-siap ya untuk Livia dan juga siapa tadi ya? Yang saya lihat sih udah ada Fauji Peng nih, sebentar. Saya kasih kesempatan kepada Fauji Peng dulu. Oke, silakan. Gimana suaranya dan juga videonya sudah jelas? Halo, Ya, dapat halo. duluan ini malam kok. Iya, Ka- malam-malam. Kaget Iya, saya. iya, nggak apa-apa. Supaya mumpung sinyalnya lagi oke, saya langsung ini dulu aja. Iya, iya. Thank you banget Iya, kesempatannya. Salam kenal buat sama-sama. semua followers Kotomi yang keren-keren tiap malam nih. Iya, sama-sama, bro juga keren. Silakan, bro. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Fauzi Peng. Ya, saya dari Palembang. Pekerjaan nih sebagai guru sekolah dasar plus Oh, guru sekolah dasar. Oke. mm-mm, Wah, menarik. sampingannya MC. Sampingannya MC. Sampingannya MC. Oke. Jadi bukan pekerjaan utama Oh, bukan MC. pekerjaan utama. Iya, Guru sambilan. ya, justru guru ya. Iya, saya udah Oke. 12 tahun. 12 tahun jadi guru di sekolah dasar. Oh, 12 tahun di guru sekolah dasar. Oke. Nah, Iya, bro, kok. mungkin Iya, pengantar sedikit. Inspirasi mhm. kebaikan apa yang brother pengen bagikan buat teman-teman semua? Setelah teman-teman Iya. kenal Anda, tentunya supaya bisa memikat dan membuat orang mengingat, biasanya kita memberikan satu inspirasi kebaikan kan. Nah, dari Baik. perjalanan, bro, mungkin IG Live, mungkin ketemu dengan berbagai acara, MC, dan sebagainya. Apa inspirasi kebaikan yang bro bisa berikan kepada teman-teman? Eh, menurut saya sih ya, kalau pengalaman pribadi saya ya, Kotomi ya, seseorang bisa berubah. Jadi Seseorang bisa inspirasi yang berubah. perubahan seseorang itu bisa menjadi baik atau bisa menjadi lebih buruk malahan. Dalam perjalanan Oh, kehidupan saya oke. sih ya, saya ini sebenarnya basically bukan orang yang tipenya banyak ngomong. Karena saya dulu di bangku sekolahan dijuluki orang yang terdiam, murid yang paling diam dijuluki seperti itu. Introvert. Yes. Introvert. Tapi ya, tapi semenjak saya kuliah perubahan drastisnya 360 derajat, Kotomi. Dan Oke, saya tiga sampai ratus enam sekarang puluh pun nggak derajat. Apa yang terjadi? sampai sekarang pun saya nggak bisa menyangka saya bisa jadi seorang master of ceremony, apalagi jadi seorang guru kayak ini. Tidak pernah terbayangkan dari dulu. Oke. Apa yang Uh-uh. terjadi? Apa yang terjadi? Eh, sampai sekarang pun saya nggak ngerti kan, nggak jelas sebenarnya bisa berubah seperti Oh, ini. lalu bisa masuk ke dunia MC gimana ceritanya? Bisa Eh, masuk ke dunia MC awal gimana ceritanya? Awalnya saya diajak untuk join di sebuah radio dan saya udah tekuni selama 5 tahun di radio. Akhirnya terjun deh, Oh, oke. lama-lama terbiasa untuk ngobrol, ngomong. Awalnya kalau radio itu kan nggak ada yang liatin tuh, cuma dengerin suara kita aja. Hmm. Lama-lama dapet dan datang tawaran untuk ya manggung deh. Untuk MC. Oke. Basically tidak ada dasar sama sekali, tidak ada private kursus untuk mengikuti public speaking, nggak ada sama sekali. From Hmm. zero, dari kosong Oke. banget. Nah, malam ya, Ivan ini dari Tokopedia ya. Nah, Halo, Ko Ivan. bicara tentang tadi, saya sambil mengulang ya, bro. Yang Mhm. bro dapetin dari saya tadi, sempet nggak dapetin 5 poin itu? Yes, yes, 5 poin itu. Dan Nomor semuanya satu, itu sebenarnya belum pernah saya praktekkan sama sekali, bro. Kok?
belum pernah. Oke. Belum Ya pernah. kalau gitu kita tes ya. Sekarang kan nomor satu tadi tentang kutipan. Kutipan kan Aha. quotation. Mhm. Biasanya quotation ini kan kita bisa menggunakan misalnya Orang-orang terkenal gitu kalimat-kalimat ya. dari ya orang-orang terkenal. Punya nggak satu orang terkenal yang you kagumi, yang you ingat kata-katanya? Sejauh Nggak ini apa-apa, nggak apa-apa. Kita coba aja dulu. Di antara lima kan pasti ada yang bisa nanti. sejauh ini quote-nya nggak pernah terkeluarkan quote-nya. Oke. Tapi memang Tuh, sering lihat Pak sih Danang, quote-quote-nya. Pak Danang Priadi bantu tuh. Aku bisa karena biasa. Jadi bisa Oke. menggunakan gini. Pak Danang Mhm. Priadi pernah katakan, ya kan? Aku bisa karena biasa. Nah, ya kan? Dan kemudian Mhm. ketika audiens sudah mulai mengagumi, maka kita akan mudah untuk melanjutkan kalimat berikutnya. Nah, ini nomor Betul satu, betul. ya kan? Nah, bicara yang kedua adalah pertanyaan. Jadi bertanya kepada audiens. Menurut Anda, ya kan, mana lebih manis, buah semangka atau nanas? Nah, itu kan pagi-pagi orang udah, loh, ada apa nih? Kenapa tiba-tiba pagi-pagi nanya seperti itu? Ya kan? Atau kalau enggak, menurut teman-teman, apakah jabatan sebagai politisi itu selalu suka berbohong? Nah, itu juga langsung membuat audiens langsung, wah iya ya. Ah, di posisi nomor dua nih, pertanyaan. Bro, bisa nggak Mhm. coba tes sekarang? Sebelum memulai suatu hal, Anda bertanya dulu kepada audiens. Ada nggak pengen tanya? Apa ya kira-kira ya? Hmm, Contoh, saya bantu ya langsung ya. Menurut Anda, apakah seorang introvert itu pasti tidak bisa berbicara depan kamera? oke. Nah, itu kan Menurut langsung pengalaman menimbulkan pribadi. kontroversial kan? Langsung, iya, Mhm. ya kan? Langsung membuat audiens pengen jawab nggak? Pasti ada yang mau jawab iya, ada yang jawab enggak. Padahal bro, kenyataannya, orang ekstrovert yang justru dia stres kalau bicara depan kamera. Orang introvert itu akan dengan mudah bicara depan kamera. So, seperti brother yang introvert itu saya yakin pasti bisa bicara depan kamera. Kenapa? Karena orang introvert itu dia butuh ketenangan, kesunyian. Sedangkan orang ekstrovert itu dia butuh orang lain. Jadi kalau orang ekstrovert bicara depan kamera, dia nggak bakal bisa sendirian. Dia butuh orang lain untuk membantu dia. Nah ini yang Hmm. kedua tadi ya. Jadi sambil saya bantu Ya, nih buat teman-teman ya. keren, keren. Mhm. Pertanyaan, ya quotation, pertanyaan, kemudian pernyataan yang provokatif. Pernyataan yang provokatif itu jadi semacam kayak suatu pernyataan, misalnya gini, Mhm. menurut hasil penelitian, 10 pria itu rata-rata 8-nya suka berselingkuh. Wah, itu langsung, wah, audien langsung tuh, Oh. langsung ya. Buktinya Fauji Peng aja, Eh, yang pria aja ini kan, tertrigger untuk bereaksi kan. Apalagi lihat tuh, kayak Peking Duck gitu ya, langsung semua bereaksi, ya kan. Itu bisa heboh ya. iya, pernyataan yang Pernyataan. provokatif ini sifatnya bisa jadi membuat audien jadi interaksi dia pengen merespon, bisa juga jadi mereka pengen menunggu apa sih kalimat yang akan diucapkan berikutnya. Oke? Ada pancingan lah Nah, gitu ya kok ya. iya ada pancingan, ada punch-nya. Bisa nggak di nomor 3 ini coba praktek? Eh, apa ya? Tadi Siapa kan yang pertama lebih quotation, Heeh, yang kedua kan pertanyaan, heeh, yang ketiga kan provokasi. Nah, Prof. coba barusan pengen provokasi. Apa? Siapa yang apa Prof. coba? Siapa yang Mm-mm. lebih ini berupa pertanyaan jadinya ya. Berarti di nomor 2 iya pertanyaan. Nomor dua, lebih suka kayak itu ya. Siapa yang lebih duluan menyatakan cinta kalau berhubungan dengan pekerjaan saya nih? Pria atau wanita? Hmm, Di zaman sekarang. yes. Nah, tuh udah bisa, bro. Berarti bro masuk di nomor 2. Nomor dua. Menurut Anda, penonton, menurut Anda, siapa yang lebih mudah mengatakan cinta duluan? Pria atau wanita? Iya, langsung Saat ini semuanya. ya kok ya. Saat itu juga, iya, langsung orang merespon. Lalu Mungkin yang dulu kan, keempat, heeh, kenapa dulu kenapa? mungkin dulu kan laki-laki yang lebih suka nembak duluan. Tapi kalau sekarang kayaknya wanita yang lebih agresif nih. Hmm, iya bisa jadi. Tapi, nah lihat penontonnya tuh, langsung tuh pada bereaksi tuh. Pria, wah, ya kan? Wanita. Ah, asal jangan Iya, jawab iya. waria ya, asal jangan jawab waria. Oke, Bahaya.
Yang di poin nomor 4 adalah skenario. Skenario itu kayak cerita, jadi storytelling. Jadi audiens dibawa, bayangkan, Anda saat ini, kalau kayak terutama kalau kita jualan properti, bayangkan, Anda saat ini berada di dalam satu rumah yang begitu indah. Depannya terpapar halaman yang begitu hijau, dan rumah itu begitu sejuk. Dan rumah itu berada di daerah pusat kota Jakarta. Hanya dengan di bawah 1 miliar Anda bisa memiliki rumah tersebut. Jadi orang sudah dibawa ke dalam ilusi dulu. Oke? Imajinasi. Dan ya imajinasi. Dan nomor kelima ya tentu biasanya itu yang paling disukai audien, yaitu humor. Humor gitu kan. Jokes. Iya, jadi apa obat yang boleh apa obat yang suka dimakan oleh mereka yang berpuasa? Jawabannya adalah bodrek. Kenapa? Ya karena bisa diminum kapan saja. Ya kan? Nah, ya Luar setidaknya biasa. Keren. iya, jadi membuat orang setidaknya tertrigger untuk bereaksi terhadap pernyataan kamu, terhadap apapun yang kamu sampaikan itu menimbulkan satu respon. Baru kemudian kita bisa dengan tenang, ketika audiens sudah suka kan kita akan dengan mudah nge-flow-nya. Dan disitulah sebenarnya berbicara dengan jiwa adalah bukan mencari kata-kata untuk memuaskan audiens, tetapi mencoba mengerti bahwa audiens perlu kita tangkap dulu perhatian mereka agar fokus pada kita di menit-menit pertama. Baru kemudian bisa eksekusi untuk lanjutannya. Ini pengalaman Kotomi ya, setelah saya belajar dari berbagai mentor, dan juga tentunya pengalaman itu ya jam terbang. Jam terbang. Betul. Semakin Oke, banyak, bro, semakin terbiasa iya, gitu ya. berarti sudah bisa tuh ya tadi ya. Dengan Tapi tadi yang nomor ya 5, pertanyaan ya. nomor 5 paling sulit bagi saya kok. Nomor 5 kenapa? Karena kalau jokes itu Kenapa? kayaknya Sulitnya kenapa? nggak ngerti, bukan tipe saya kayaknya untuk kasih joke-joke seperti itu. Masa? Entah sampai sekarang pun saya kalau membawakan MC saya lebih suka yang ke formal malahan. Seperti itu. Jadi joke sekalipun kadang-kadang jarang keluar kayak itu. Oke. Nah, Itu yang harus saya pelajari lebih lanjut. Sudah berumah tangga belum? Oh, sudah. Sudah berumah tangga ya. Nah, dulu Sudah, waktu dengan pasangannya dirayu nggak? Kayaknya enggak. Langsung aja. Enggak. Waduh, Nembak langsung ya. aja. Jadi gimana dong waktu ininya? Waktu pas mau ajak pacaran gitu gimana? Kalau nggak pernah dirayu. Saya keluarkan jurus maut kok berupa Apa tuh jurus nyanyian. maut? Lagu. Oh, suka bernyanyi. Yes. Dengan suara pas-pasan. Iya. Oh, dengan suara pas-pasan atau bro suka memang? Ada bisa nyanyi? Kalau mau nyanyi kita boleh nih. Teman-teman jangan. suka banget. Jangan. Don't do that. Oke. Ya udah, kalau gitu bro tahu ngemil nggak? Ngemil? Iya, suka ngemil nggak? Makanan ringan gitu? Iya, Suka. suka ngemil ya. Nah, coba nanti abis ini bilang sama pasangannya gitu, sama ininya bahwa aku ini suka ngemil gitu loh, ya kan? Tapi kamu tahu nggak ngemil apa yang paling aku suka? Nanti kan dia tebak. Kan tadi bro bilang mau pakai jurus pertanyaan kan? Ngemiliki kamu gitu ya kok ya? Iya, pinter tuh. Udah bisa. Lulus. Akhirnya tadi bilang nggak bisa. Sekarang seneng banget udah bisa. Baru mikir kok. Baru mikir ngemiliki kamu selamanya. Tuh, pinter banget. Yang biasanya, iya. Tuh, kita udah berhasil bikin Fauji Bank ketawa ya. Oke, brother. Sukses selalu ya. Iya, thank you. Apapun usaha yang dijalankan, yakin pasti akan ada jalan ketika kita mau berusaha. Dan buat seorang introvert, itu adalah orang yang paling master di bidang untuk bicara depan kamera. Yakini itu. Oke? Thank you. Kamu bisa lihat tuh komennya tuh, lihat tuh. Ini audiens yang luar biasa nih. Dan kamu telah berhasil ya. Oke, thank you teman-teman. Sukses ya. Silakan, sampai Kotomi jumpa lanjut. lagi ya, kok. Siapa nih berikutnya? Bye-bye. Silakan.
Oke, silakan. Siapa lagi nih? Kotomi sampai cek di WA. Saya lihat Livia. Livia. Waduh, itu Metasari sampai nanya tuh, Jonathan, gimana cara ngerayu Amelia katanya? Buaya semua dasar laki-laki buaya. Oke, Livia, oke, saya cari Livia ya. Thank you Bro Nudin sudah info. Gimana caranya cari Livia nih? Sebentar. Boleh nggak Livia bantu saya untuk respon, jadi Kotomi bisa langsung tag. Livia. Livia, bisa bantu Kotomi? Livia. Tadi Fauzi Peng udah, kemudian sekarang Livia. Atau sambil nunggu Livia, saya dengan Pak Danang ya. Kebetulan Pak Danang juga udah request sebentar. Saya lihat. Tapi masa Pak Danang masih perlu apa latihan public speaking, orang Pak Danang jago banget nih. Ini mentor humble ini mah sangat membumi nih kalau sampai beliau mau belajar sih. Nggak mungkin lah. Ada juga kita mendengarkan sharing Pak Danang. Coba kita cari Pak Danang ya. Pak Danang Priyadi. Sambil kita nunggu Livia. Halo, Mas Tommy. Iya, malam Pak Danang. Pak Danang, ceritanya malam ini teman-teman lagi pengen belajar untuk bisa public speaking. Nah, ini Pak Danang daftar, saya jadi bingung. Menurut saya Pak Danang mau udah jago banget nih. Oh, jangan lihat sekarangnya, lihat dulunya. Lihat Waktu kecil dulunya ya. saya, waktu kecil lihat anjing, lihat ayam aja takut. Anjing, ayam jangan deket sama Danang. Tapi Oh gitu. saya belajar dari Dale Carnegie. Oh ini kok putus ya Pak Danangnya? Coba lagi ya. Mukanya nggak ada kok. Iya nih makanya. Pak Danang kok mukanya nggak ada nanti ya. Coba. Livia udah say hey kok. Oke. Pak Danang abis ini kita coba connect lagi ya. Kok putus sih? Ini sayang banget. Livianya juga mana nih? Livia. Oke. Oh, Margaret Livia. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Ini kan Livia, tapi Malam halo, kok. malam-malam Livia bener ya? Ya, Kamu iya Margaret betul Livia? kok. Oke. Gimana Livia? Kabarnya baik di sana? Puji Tuhan baik kok di sini. Iya, oke. Livia, kalau boleh tahu bidangnya apa dan tinggal di mana? Pak Danang, Ya nanti kita kok. lanjut lagi ya Pak Danang. Oke, Eh, gimana Livia? Livia tinggal di Surabaya kok. Oh, Sekarang kerja Surabaya. di IA. Oh, sekarang kerja di Ayah. Oh, sekarang kerja di Ayah berarti di bidang insurance? Ya kok di bidang Oke. insurance. Selain insurance, ada kerja online atau apa? Untuk saat ini lagi nggak ada sih kok. Kemarin-kemarin Nggak ada cuma ya? sempat ada Oriflame, sempat ada HDI juga. Juga kadang-kadang sih bantu papa. Tuh, Hmm. tapi sekarang udah nggak bantu karena kebetulan ya usaha lagi turun semua ya kok, boleh dibilang omsetnya terjun bebas 99%. Terjun bebas 99%. Tapi masih ada 1%. 1% itu Ya, adalah tanda tangan Tuhan. Di mana Tuhan iya pasti kok, akan betul. memberikan jawaban buat kita semua. Nah, Livia, Iya kok. tertarik untuk isi daftar nama, pasti Livia pengen dibantu juga. Tapi sebelum Livia bantu kita juga pengen tahu inspirasi kebaikan apa nih yang Livia pengen bagikan buat teman-teman. Oke, sebetulnya sih kali ini lagi nggak ada inspirasi apapun sih kok, tapi sejak Livia ikut live-nya Kotomi itu tiba-tiba kan tiap malam itu Kotomi suka live, bingung juga siapa sih nih malam-malam kok nge-live. Kebetulan juga dapat IG Kotomi itu dari salah satu story temen kalau nggak salah.
Terus akhirnya ngikuti, Oh, oke. dengerin, loh kok kok sesuai sama yang apa yang lagi kubutuhkan gitu loh kok. Jadi kayak saat ini kan lagi posisi yang namanya COVID ini bikin merasa bahwa aduh kok COVID ya, kok kayaknya lagi nggak bisa ngapa-ngapain ya kayak gitu. Tuh, Tapi banyak ya yang muji karena loh. Katanya dengerin, suara kamu halus loh. Halus enggak lah kok, suaranya katanya. boleh tanya Menyentuh sama kalbu si para pria. Yuanita itu. Suaranya nggak sehalus ini Oh, seharusnya. Yuanita. Ternyata yang Iya, memprovokasi Yuanita ya. Tidak disangka ya, iya, Yuanita akhirnya ternyata masuk pintar di grup situ. memprovokasi ya. Iya kok Oh, betul. berasa kecemplung gitu ya. Iya, kecemplung tapi kecemplungnya positif untungnya kok, bukan yang negatif Oke. gitu tadi. Iya, iya, Ya iya. untuk saat ini sih memang kebetulan agak menurun ya untuk semangatnya Livia Nah, sendiri ini agak Yuanitanya menurun. ada nih muncul nih. Sis Yuanitanya Iya, muncul tuh. terus habis gitu ya dengerin Hmm. Kotomi. Akhirnya ya step by step Hmm. itu udah mulai ada perkembangan. Setidaknya Livia tahu oh kesalahannya itu ternyata ada di dalam diri gitu. Jadi mulai menyadari apa yang kesalahan kita ini. Nggak boleh kita Wah, tuh ini juga ini inspirasinya bagus tuh. Mulai eh, menyadari diri sendiri, mulai menemukan salah di mana. Biasanya orang nggak mau introspeksi ya diri. betul. Nah, ini inspirasi kebaikan yang dibagikan Livia nih. Bagus. Lanjut. Ya, jadi Livia ini terlahir dari keluarga yang boleh dibilang dulunya tuh semua ada, terus tiba-tiba itu Hmm. nggak ada gitu loh. Hmm. Jadi sempet Hmm. karena kan si Yonita kan teman SMP ku ya kok, jadi Yonita pasti tahu dulu tuh sempet Livia tuh jual-jual puding gitu waktu SMP tuh nanyain besok ada yang mau pesen nggak ini yang waktu itu waktu SMP kan anak-anak masih suka yang gambar-gambar apalagi di zaman Livia itu masih tipe-tipe orang yang nggak kayak sekarang media sosial banget kan gitu Hmm. juga waktu lagi terpuruk itu ya sempat bantuin mama juga jualan waktu SMP bela-belain pulang sekolah itu jalan kaki walaupun udah dikasih duit jajan sama uang transportnya itu Hmm. tapi Iya, iya, iya. ya eman-eman banget gitu loh kok duitnya itu lebih baik dibuat hal yang Hmm. lain kayak gitu Iya, terus iya. habis gitu tetap SMA Livia nggak masuk SMA Livia masuk SMK dan di SMK tadi dari mulai awal SMK sampai lulus itu tiap hari Livia sekolah itu bawa satu kardus Indomie isinya apa isinya pastel sama brownies bikinan mama Hmm. dijual sama teman-teman Hmm. di kelas. Kalau misalnya satu hari Livia gak bawa, teman-teman tanya, loh kok gak bawa jajan kamu hari ini? Pada kelaparan karena kalau SMK itu masuk sekolahnya 6:30 pagi. Jadi ya itu Hmm. ya Kenapa dari kok nggak situ sekarang itu kan berjalan. Mama bisa bikin, kenapa nggak dibuat lagi sekarang? Kan jual makanan online juga lumayan. Ya itulah kok itu aku nggak bisa cerita dulu kenapanya tapi waktu Mm-mm. SMK itu ya puji Tuhan karena masuknya SMK tadilah jadi makin terbuka waduh ternyata banyak ya orang-orang itu masih di bawahku kayak gitu ternyata aku Hmm. masih bisa gitu terus sempat sempat punya online shop yang omsetnya 120 sampai 150 juta satu bulan Wow, usia 16-17 tahun kok di tahun itu wow, kira-kira gimana gitu sejak saat itu iya. ya itu mungkin sekitar 5 tahun 6 tahun berjalan saking ada di sisi yang puncak ini tadi dari mulai yang kita nggak punya terus tiba-tiba punya menghasilkan sendiri akhirnya lupa sama dunia lain kayak gitu nggak berbagi Mm-mm. nggak bersyukur akhirnya Mm. yaitu Mm. terjun bebas juga Mm. terus Iya, iya, iya. eh, puji Tuhan waktu mau masuk kuliah ekonomi udah mulai membaik walaupun memang kadang-kadang ya agak ada nyandet-nyandetnya dikit lah kok terus habis Hmm, gitu hmm, hmm. rencana pengen ambil S2 tapi coba cari yang beasiswa dapatlah itu di Hmm. Cina kok satu Hmm. tahun Oh, di jadi kamu Cina sempat ke Cina? ya sempat 1 tahun di Cina Wah, seneng sekali nih. Ini pasti gitu para pria semua dari tadi udah halu-halu semua sama suara kamu ya. Berarti saya mesti nanya dong, ni hao ma ya. ni hao Wah, gitu oke. Nah, Livia, iya kok ingin latihan apa sama Kotomi? Orang kamu udah sampai belajar ke negeri Cina, udah apa? iya
apa yang kamu ingin dari Kotomi malam ini? Sharing, bukan sharing ya, maksudnya dari tentang public speaking ini, apa yang kamu pengen tanyakan? Livia tuh lebih ingin melatih percaya dirinya itu loh kok. Jadi kemarin-kemarin ini kan kok tiba-tiba tuh terjun di bisnis yang orang itu semua pada nggak suka. Orang itu pasti ngelihatnya itu cuma sebelah mata. Oke, Kayak gitu kan dunia kok. insurance ya, dunia Iya. insurance ya. Oke, wajar. Tapi gini, sekarang gini, tentunya kamu dalam presentasi kan kamu juga pengen kan, di antara 5 tips tadi, menurut kamu, kamu tuh lebih cocok yang mana? Udah, tadi Hmm, sempet dengerin kan yang sharing Kotomi tadi, dengerin, tentang 5 itu. dengerin kok kok. Nah, Dengerin. nah, yang pertama itu kan quotation, kata-kata dari Ya, orang-orang yang hebat. Kemudian ada pertanyaan, nanya kepada audiens. Terus ada juga yang namanya provokasi, sengaja mengeluarkan suatu statement bahwa 10 di antara pria yang dari hasil survei, 10 pria itu rata-rata 8 pandai membuat rayuan gombal gitu ya kan. ya Nah itu betul. kan langsung bikin audiens langsung terprovokasi. Nih contoh nih kayaknya ini nggak tahu nih ya, mudah-mudahan nggak rayuan gombal nih para pria yang lagi ngetik. Enggak lah, ini prianya baik-baik semua. Terus nomor 4 dan nomor 5 itu kan ada tentang menggunakan humor, terus kemudian menggunakan imajinasi, mengajak audiens untuk misalnya kayak di dunia properti, kita ajak audiens untuk membayangkan mereka itu Ya, memiliki rumah dengan interior yang seperti apa. Nah, di antara 5 tadi, Fauji Peng menemukan dia cocok di posisi nomor 2 yaitu bertanya. Ya kan? Mana yang lebih mudah mengatakan cinta, pria atau wanita? Nih, Fauji Peng masih ikutan ya. Nah, kalau Livia, di antara 5 ini ada yang Anda cocok? apa ya kok? Sebetulnya semua bisa sih kok kayaknya. Humor ya Semuanya bisa. bisa. Wah, Malah mantap. malah Mantap. suka gombal. Jadi kalau Gombalin teman. Ya, yakin nih. sih, tapi menyenangkan gitu. Oh, jadi Iya, kamu yang malah cewek yang menggombali iya teman. kok biar biar nggak itu, biar nggak krik krik kok. Iya, Oh, kalau biar lah, nggak kalau krik kamu krik. mau gombalin apa? Kamu mau gombalin ke pria apa ke wanita? Ya macem-macem kok. Kadang ya ke cewek juga, ke cowok juga. Cuma Oh buat gitu. senang-senang aja lah kok. Jadi biar suasananya Hmm, tuh cair kayak gitu. gitu ya. Contoh misalnya gini, Kotomi bilang, ya udah kamu habis ini coba gombalin ya, biar teman-teman terhibur. Mm-mm. Kotomi tuh pengen lo tukeran tulang sama kamu. Kenapa kok? Hah? Iya, Kenapa kok? aku pengen jadi tulang punggungmu dan kamu jadi tulang rusukku. Oh gitu ya kok. Kayak gitu. Iya kan? Apa ya Nah, contohnya? ayo gantian coba. Ayo, sekarang kalau kamu bicara Gini. mau aduan gombal, ayo. Koko Oke. tantang deh. Oke, ya silakan. Oke. Kebetulan di sini itu ada banyak buku kok. Oke. Tapi ada satu buku Hmm. yang aku nggak punya kok. Apa itu? Buku nikah. Wah, waduh, kacau. Ini malamnya, wah ini nanti kacau nih. Nanti teman-teman provokasi semua nih ya. Udah tadi si Fauji Peng bilang tentang apa? Udah Fauji Peng bilang tentang ngemilikin itu ya, ngemil ya. Iya, Apalagi eh ya bicara kalau nanti kita hidup itu kan pasti pengen punya apa jabatan, pengen punya betul. harta, ya kan? Termasuk sampai ibaratnya kadang-kadang pengen jadi wakil rakyat, pengen punya kekuasaan lah, ya kan? Nah, gimana mau jadi kayak model Kotom ini, gimana mau jadi wakil rakyat? Yang mesti jadi pikirannya wakil rakyat itu apa? Rakyatnya kan yang dipikirin kan? Betul. Ya aku pasti gagal lah. Uang yang di pikiranku cuman kamu. Oh, Udah, udah cukup. Nanti teman-teman nanti pada mendadak malam ini halu-halu semuanya. Oke, iya kok. Livia. Berarti kan kamu sudah pinter untuk menggunakan di poin nomor 5 untuk joke, ya kan? Tapi Ya, memang itu joke itu sifatnya lebih personal sih. betul. Nggak bisa terlalu luas ya ke audiens. Jadi harus menggunakan hal-hal yang sifatnya kalau kayak tadi itu kan rayuan itu sifatnya adalah personal satu orang. Yang harus kita dapetin itu adalah keseluruhan, cakupannya luas gitu Iya ya. kok. Jadi coba deh Livia olah untuk bisa
ke sisi bukan rayuan, tapi lebih ke arah humor gitu. Humor gitu. Sehingga humor itu bisa sifatnya lebih luas buat ke depan. Ya kan? Iya kok. Oke, nah bicara tadi presentasi tentunya ya. Kadang-kadang kan diminta nggak sama pihak daripada insurance kan biasa ada pelatihan. Diminta nggak untuk Iya. bicara gitu. Kalau mungkin dulu suruh tampil di depan, sekarang suruh bicara depan Zoom gitu. Mana lebih mudah? Bicara di depan atau bicara dengan Zoom? Kali. Karena kebetulan kayak kemarin tuh sempet ceritain ada saudara itu kena COVID ceritanya. Hmm, Masuk rumah sakit, padahal dia nggak kena COVID. Ternyata rumah sakit tuh bilang kalau dia tuh kena COVID. Jadi kayak gitu kita berbagi aja. Oh ya pengalaman tuh kalau di rumah sakit itu, kalau lagi gini, semua penyakit bisa dibilang COVID, padahal dia nggak COVID. Kayak gitu contohnya. Karena hmm, kenapa? Karena rumah sakit tuh merasa saat ini, karena semua tindakan tuh harus pakai APD, pengeluaran otomatis jauh lebih banyak kok Tommy. Betul ya kok ya. Jadi hmm. otomatis rumah sakit tuh kurang lebih cari cuannya itu dari sono mungkin. Karena kan otomatis pemerintah sudah ngasih anggaran untuk orang-orang yang Betul, betul. terdiagnosa COVID kayak gitu. Jadi Iya, ya itu betul. kasih sharing sedikit sama teman-teman kayak gitu. Mm-mm. Oh, terus Terus kamu terbiasa nggak untuk kayak gitu? kadang-kadang ngobrol kok sama beberapa teman, beberapa klien. Tapi ya teman-teman ya karena rata-rata udah pada tahu ya kerja di asuransi. Ya mungkin balesnya agak lebih lama. Kadang ya nggak direspon, kadang ya ditinggal itu Hmm, aja. Terus ada hmm. yang saudara itu nggak deh, aku nggak ambil sama kamu, aku ambil temenku. Ada Ya yang udah. Hmm. nggak dulu, apapun lah itu. Iya. Nah, cara untuk menghadapi nggak dulu ini, nantinya coba nanti tanya ko Stefanus, tanya ko Nurdin, dan juga tanya Cicinkin, Peking Duck Lover, ko Iya, Jonathan ya. Mereka para mentor humble ini sebentar. Ada satu orang lagi, saya belum sebut Stefanus, Nurdin. Ini para ini dewa dewa heboh semua ya. Ntar Cinkin, Peking Duck Lover, kemudian ada Pak Jonathan, Pak RT kita, kemudian Huang Nurdin, ya kan, Komvi Pionir, ini sambil soft branding ya. Terus iya, ada lagi Stefanus, kurang satu orang lagi, sebentar. Oh, Susan. Nah, Susan. Nah, kamu bisa tanya dia, rencananya Sabtu ini itu kita akan ada sharing dari Pak Anton Teddy bagaimana pandangan seorang customer dalam menilai para agent insurance. Jadi kita berpikir dengan cara terbalik bahwa kan selama ini kan yang dari kalian kan diajarkan untuk bagaimana mendekati customer kan. Tapi coba iya. sekali-sekali kita pahami dari sisi customer apa yang membuat mereka bisa tertarik sama kita. Nah, itu di hari Sabtu. Nanti Livia welcome untuk di Zoom-nya. Iya kok. Nggak ada biaya pendaftaran apapun, totally free karena Pak Anton Teddy sebagai salah satu franchise terbaik Indonesia itu 250 franchise, dia akan kasih pandangan terhadap dunia insurance. Dan juga itu insurance nggak tahu ya, apakah minggu depan ataukah minggu ini. Yang jelas ada bicara tentang insurance, ada juga tentang Iya. MLM. Tanggal 12 tuh, Pak Jonathan udah kasih tahu ya. Jam MLM-nya 10. tanggal 12. Ya, jam 10. Jadi kalau tanggal 12 itu MLM berarti yang Sabtu ini pas nih. Itu tentang Iya kok. insurance. Pas banget. Jadi hadir ya jam 10 pagi, jam 10 pagi di Zoom. Iya kok. Udah masuk di grupnya Oke. juga kok. Iya. Dan dari tadi kamu kelihatan tenang banget kok untuk bicara depan kamera. So ini very humble, sister yang very humble. Ko Tommy mendoakan Livia tambah sukses, apapun yang dikerjakan ini Amin. mungkin sementara waktu terpending Iya saja, kok. tapi every delay is a blessing. Kadang-kadang ada suatu penundaan, itu adalah suatu berkat yang sedang kita nanti-nantikan. Ya kan? Jadi every delay is a blessing. Bagaimanapun terdelay itu pun bisa jadi berkat. Pernah dengar kan? Ada orang yang di-cancel penerbangannya, ternyata pesawatnya akhirnya tenggelam ataupun meledak dan sebagainya. Iya. Mungkin pada saat di-delay dia marah. Dia mengalami tekanan, kesusahan, telat dimarahin bosnya dan sebagainya, keluarganya menunggu dan dia kesel.
Tapi ketika dia tahu ternyata pesawat terbang itu jatuh, meledak dan sebagainya, bahkan menghilang, dia merasakan bahwa every delay is a blessing. Iya, Ko. Dan Kotomi sadar bahwa kita ini nggak seumuran. Namun yang aku Iya, ingin Ko. adalah seumur hidup bersamamu. Sekali lagi saya punch ya. Jadi menang paling tidak 3-1. Oke, bye-bye Oke, Ko, Livia. oke. Oke, Jangan Ko, dipakai ya thank jurus you. koko tadi ya. Nggak boleh pakai ya Iya, jurus koko enggak, tadi ya. Ko. Oke, bye-bye. Oke, thank you, Ko. Kok Bimbel Alim sampai ketawa tuh. Oke. Berarti kita lanjut ke Pak Danang. Ya, atau siapa lagi nih? Udah dong Yuanita, lagi terus. Seneng banget si Yuanita hari ini. Ternyata Yuanita tuh yang cemplungin si Livia ke dalam ya. Dokter Frank sampai, lihat tuh, dokter aja sampai nggak nahan. Fauji Peng juga nih langsung mau praktek. Oke, Pak Danang masih ada nggak nih? Atau siapa nih Pak RT berikutnya? Coba Kak Tommy lihat ya. Ini malam kita sambil public speaking, tapi sambil dengan cara yang humor ya teman-teman, biar lebih masuk. Jadi tentu dengan cara yang humor seperti ini kan teman-teman lebih nangkep, lebih cepat. Di poin nomor 5 menggunakan humor. Di poin nomor 4 menggunakan ilustrasi, imajinasi. Di poin nomor 3 itu teman-teman menggunakan yang namanya provokasi. Di poin nomor 2 itu kalau tadi di awal itu quotation. Oh, di nomor 2 pertanyaan dan quotation. Malam Pak Danang, malam. Nah, Iya, ini ini sinyalnya udah kelihatan nih, langsung wajahnya keluar semua. Sip. jadi waktu itu ada lomba pidato di Jakarta Hilton Convention Center. Karena saya datang dari kampung, lihat tempat yang megah itu, saya udah ketakutan. Siapa yang ikut ini? Pasti orang-orang hebat. Jadi di pameran pendidikan itu akhirnya saya keliling-keliling aja. Tetapi hati ini sesuai dengan judulnya ini bergejolak. Kalau kamu pengen tahu, kamu coba. Lalu akhirnya saya ikut daftar. Ternyata itu penyelenggaranya Dale Carnegie. Terus pokoknya dikasih satu kata, suruh cerita. Namanya impromptu speaking. Jadi pidato mendadak atau ngomong mendadak. Nah, Lalu impromptu akhirnya speaking, yes, good. ya. Lalu akhirnya saya dikasih tulisan sapu tangan warna merah jambu. Lalu saya maju. Pakai kata sate super. Nah ini teman-teman nih. Saya teringat Sate suatu super. peristiwa. Oh, Saya teringat suatu peristiwa. Saya sate super. Saya teringat suatu peristiwa. Lalu cerita. Kan dengan ngomong gitu lalu bayang-bayangin seperti tadi Koh Tommy bilang. Pada saat saya jalan-jalan sebuah taman, saya menemukan sapu yang tangan warna merah jambu. imajinasi ya. Ya, Imajinasi. masuk kan? Sapu tangan. Lalu di situ saya lihat ada seorang wanita lagi memetik bunga. Saya tanya, Mbak, ini sapu tangan Mbak? Oh iya. Lalu saya tanya lagi, Mbak, kalau Mbak lihat film sendiri atau ada di samping Mbak itu yang menduduki kursi itu? Oh, saya sendiri. Oke, kalau gitu kita nonton film sama-sama yuk. Lalu akhirnya saya tutup itu. Lalu saya dinyatakan dalam lomba itu juara 3. Hadiahnya bukan apa-apa, tapi hadiahnya adalah tiket untuk ikut Effective Speaking and Human Relation. Yaitu yang ikut para manajer, para direktur, para pimpinan perusahaan. Sementara waktu itu saya baru staff, baru datang dari kampung. Lalu dalam pelatihan-pelatihan itu, saya belajar. Nah kebetulan saya di kantor diledek orang. Danang datang untuk menang, Danang datang untuk menang. Nah ini ternyata ledekan itu, di balik kritik tersembunyi pujian. Itu kata Dale Carnegie juga begitu. Lalu akhirnya saya pakai itu untuk pak lomba. Ngalahkan juara 1-2 yang waktu itu menang. Sama 30-40 manajer yang lain. Makanya pada waktu mulai lomba itu saya teriak. Kenalkan nama saya Danang, datang untuk menang. Jadi kayak pep talksnya Muhammad Ali. I'm the best, I'm the champion of the world. Jadi dengan begitu lawan sudah mentalnya udah kalah atau udah kita taklukkan. Akhirnya benar dengan sistem seperti itu, cara pep talk seperti itu, akhirnya pada penghujung pengumuman dari 40 orang saya dinyatakan pemenangnya dan saya mendapat gelar Highest Award for Achievement. Ya, itu sampai saya simpan sampai sekarang. Ini bunyinya Highest Award for Achievement. Ini ditandatangani bahwa ini oleh Presiden dan Vice President Instruction Dale Carnegie Amerika Serikat.
Jadi yang mau saya sharing di sini adalah kalau kita nggak mencoba apapun lomba atau apa, bagaimana saya mendapat juara 1 tingkat dunia dari Amerika seperti ini? Itu aja. Jadi jangan dilihat sekarangnya. Waktu maju takut-takut, waktu latihan lomba Betul. itu saya di kebun itu coba saya teriak-teriak, kenapa dong? Saya datang untuk menang. Ternyata ada anjing-anjing di situ, mau ngejar-ngejar saya. Kuk. Jadi ini kemenangan ini karena perjuangan juga. Jadi jangan lihat sekarang. Maksud saya sharing seperti itu. Menjadi pintar active speaking karena mencoba dan belajar akhirnya berhasil gitu. Terima kasih. Wah, thank you banget lo Pak Danang. Thank you banget lo sharing Pak Danang. Dahsyat. Pak Danang, saya mau nanya, tahu nggak kenapa donat itu bolong di tengahnya? Wih, Justru ada yang disebut bantuin. donat itu karena disebut oh, ini istri saya yang bisikin kalau nggak bolong berarti bukan donat itu ban gitu. Iya kan? Bukan Pak Danang. Nanti dibisikin balik ke kakak ipar ya. Bisikin balik ke kakak ipar. Karena yang utuh dan bulat hanya cintaku untukmu sayang. Wah. Ini makanya saya Salam, pastikan salam, salam harus buat kakak ipar. Salam buat kakak ipar. ya. Salam buat kakak Ini ipar. makanya Ya. benar kan saya harus Tadi Pak belajar dari Danang, Kotomi kan? iya. Jangan Pak Danang jadi praktekin. Wah, nanti kakak ipar jadi curiga. Pak Danang bagi belajar sama siapa nih? Salam ya buat kakak ipar. Tadi kan Pak Danang dibisikin, jadi saya mesti melembutkan biar Pak Danang tambah bahagia, kakak ipar bahagia. Salam, salam buat keluarga Istri, semua. istri. Iya, iya, istrinya Pak Danang kan pasti merupakan kakak ipar buat saya. Pak Danang kan kakak saya. Luar biasa ini. Saya Wah, menghormati, saya menghormati. banyak belajar ini betul berarti. Thank you. Ya, Kotomi, salam, thank salam, you. salam, salam. Mari, mari. Oke, terima kasih. Pak Danang jangan lupa, nanti saya mau beli bukunya. Oh, siap. Tiga, Tolong kirim tiga. alamatnya ya. Nanti saya kirim. Udah saya siapin. Iya. Saya tinggal nunggu alamat Kotomi. Ya, Ya. karena yang Sudah. bulat dan utuh hanya untuk kamu yang tersayang. Katakan segera Pak Danang, dan Pak Danang dijamin bahagia. Terima Bye-bye Pak kasih. Danang. Kotomi, Yo, malam. yo, malam, malam, malam. Oke, lanjut. Pak RT, silakan nih, Kotomi masih ada waktu. Saya bantuin teman-teman. Habis Pak Danang dibantuin ya. Saya mesti bantuin juga dong buat Pak Danang ya. Oke, ini sekarang Pak Danang boleh live ya. Saya lanjut ya. Pak Siap, Danang siap. permisi. Saya Siap. oke. Ya. Oke. Silakan buat Pak RT. Siapa lagi nih? Kotomi lihat di WA cuma Livia yang ngisi ya. Atau kita mau sama Suhu Nengsiu? Gimana teman-teman? Atau list Denny saja nih. Kita pengen tahu apakah Calvin Kwok selama ini cukup sering berbicara public speaking depan sis Dennis. Aduh, enggak ya teman-teman. Ini kan humor. Supaya kalian ingat. 5 hal tadi jangan lupa ya. 5 hal tadi. Kotomi membantu supaya gini loh, kalau humor itu biasanya pasti teman-teman akan lebih mudah nangkapnya. Oke? Siapa yang the next? Belum dandan. Masa Suhu Nengsiu mesti dandan? Iya, Suhu Nengsiu, gimana? Siap nggak nih? Oke, Suhu ya. Sambil kita siapa tahu Pak Suhu pernah dulu kita pengen belajar jurusnya Suhu ya. Suhu ini suka terbang loh. Langsung aja ke Suhu. Wah, Suhu, ini Wah, banyak nggak murid-murid yang kelihatan. nakal. Gelap. Banyak murid-murid yang nakal, banyak murid-murid yang nakal, minta suhunya muncul. Memang gelap banget di sini, nggak kelihatan apa-apa. Masa? Mungkin di Nggak kelihatan? sana, Ya. iya, saya ada a man in the dark. Karena ada yang Kalau bercahaya di sana.
yang bercahaya yang di sana. Iya, kalau saya semuanya terasa gelap karena yang bersinar hanya dirimu. Cie, memang dahsyat luar Bukan, biasa. bukan karena suhu memantulkan Iya. cahaya, ya kan? Hari ini Ko Tommy ngegombal saya pakai baju pink tuh. Tadi sapu tangan pink, saya jubahnya pink hari ini. Suhu. Sinergi. Saya nggak ada niat mau ngegombal, cuman tadi siapa? Livia dia bisa pas, nggak tahu kenapa dia ngomong tentang gombal. Jadi ya udahlah, saya kan tadi pagi saya nanya kan, teman-teman ada kesulitan public speaking nggak? Kalau pengen mendalami, bisa belajar sama mentor yang humble ya, ada Mr. James gue, ada Michael, dan saya sendiri pernah belajar sama Bang Rani Badri, banyak lah ya saya belajar. Nah, dari pengalaman itu saya sarikan 5 yang bisa teman-teman pakai. Tadi Fauci Peng kan bilang dia nggak biasa, tapi ternyata dia pintar untuk membuat pertanyaan. Jadi di nomor 2 dia berhasil. Terus Livia bilang kalau dia biasa, justru kalau untuk kasih ilustrasi ataupun mungkin rayuan, gombalan buat teman-temannya. Ya udah, saya bilang kamu mulai aja dari situ dulu. Rayuan itu diubah jadi humor gitu ya kan, jadi audiens seneng gitu ya kan. Contoh Kadang-kadang misalnya, trik untuk diskusi, ya. ya, Trik untuk gimana berkomunikasi itu nggak harus pakai dagangan, nggak harus pakai apa. Lucu dulu, friendly dulu, dan bisa senyum, bisa ketawa. Itu orang udah pasti deket dulu gitu. Kalau iya kita terlalu karena serius, tegang, wah orang mundur dulu. Tapi kalau kita ramah, kita smile, kita ketawa, dan banyak humor, itu nanti orang nempel dulu. Kan yang penting nempel dulu ya, Kak Tommy. benar, iya. Jadi Kalau kalau misalnya kan kalau udah kadang-kadang kita nempel, kan kalau udah nempel, iya kan nempel subuh sampai ketawanya Oh, kayak gitu amat. Jadi eh, sebenarnya kan kalau menghadapi audien yang apa, audien yang freeze ya, audien yang diem gitu ya, mereka ketemu suhu naik panggung aja mereka udah ketawa. iya betul, Setuju nggak teman-teman? betul. Iya. Iya kan? Karena apa? Makanya kadang-kadang Suhu dulu ya, memberikan senyum, waktu saya memberikan senyum. pertama kali manggung nih, pertama kali manggung, saya bingung karena saya kan badannya Hmm, gemuk dulu ya waktu presentasi, belum jadi biksu dulu. Jadi kan mau hmm. presentasi nih di hadapan ribuan orang. Wah, nah gimana caranya supaya pertama kali kita nggak grogi? Jadi kita Iya, jalannya gimana? lucu kayak badut. Iya, Jalan masuk panggung kayak badut. Jalan pantat egol-egol. Suasana sudah cair. Terus langsung bilang, apa kabar? Orang langsung ketawa. Nah, udah ketawa, kita udah nggak gitu tegang lagi. Terus kita mulai muncul, waduh, ngelihat saya kayak badut nih, pasti tumbuh bahagia. Saya lihat banyak bunga-bunga ya di sana. Orang ketawa lagi. Itu triknya sih iya, sebetulnya untuk menghilangkan kegrogian kita, tetapi malah menambah ketegangan. cair suasana. Iya. Coba kalau Betul, kita betul. manggung, terus tampangnya serius, apa kabar saudara-saudara? Ya paling tampak ya biasa-biasa saja gitu. Tapi kalau kita Hmm. udah warm dulu, udah hangat dulu, udah seru dulu, kita cair juga karena ngelihat semuanya adalah teman-teman gitu. Semuanya udah dirasakan akrab. Nah, ketika semua sudah akrab, baru kita ngomongnya agak lancar, agak lancar. Tapi kalau udah biasa naik panggung, pasti lancar gitu. Ya, itu triknya sih. Jadi supaya Iya, hidup iya. ini jangan dibawa serius. Kalau Iya, iya. dibawa serius nanti cepat tuir. Iya, Ya, benar, benar. begitu katanya. Itu kalau menghadapi ibaratnya audiens yang tegang gitu ya, suhu bisa menggunakan gerak tubuh. Sebenarnya seni Ya, public betul. speaking itu salah satunya adalah kalau kita Ekspresi. bercerita menggunakan 2 tangan kita. Ekspresi Ya, wajah itu penting banget, ya kan? mimik, Tangan kita ekspresi. ini penting, mimik, ekspresi, body language. Ya kan, benar nggak? Kita Nah, muter-muter begini bicara aja orang bingung. iya, bicara tangan ini aja kan Kenapa sebenarnya bisa. muter-muter? Iya, kenapa Kalau pas muter-muter kan? sulap, Misalnya, iya, misalnya tatap mata saya, kemudian tangannya begini, memberikan satu bentuk perhatian, macam-macam lah ya. Nah, bicara tangan nih ya suhu, itu pun sebenarnya kan tangan itu bisa jadi bahan. Ketika kita lihat tangan, kita bisa ingat gitu.
oh iya ya, Ya, apa yang bisa bisa kita gunakan dari gini. frase tangan gitu. Jadi sebenarnya ide itu nggak bakal berhenti ketika kita itu menganggap bahwa apa yang kita mau bicarakan adalah dari hati. Contoh kayak tadi Yes. Suhu ketika ketemu audiens yang tegang, apalagi suasana upacara atau ada suatu acara, tapi Suhu bisa dengan tenang memberikan satu ciri khas. Inilah saya. Dengan megol-megolnya gitu, Iya. udah audiens jadi cair. Ya kan? Nah, kalau kalau saya dulu kalau misalnya kan di sekolahan kan kembang sekolah itu kan rata-rata sombong, Wih, jutek, galak gitu ya. Nah, saya sadar Pak Suhu, saya itu orang tua pria nggak punya, miskin pula. Tapi saya pikir gini, banyak juga yang bilang, ah jelek lu gitu ya kan, pakai cara mau deketin kembang sekolah, gimana bisa ya kan? Saya bisa buktiin Suhu. Yang penting ide nggak boleh berhenti. Sama dengan usaha, bisnis juga gitu. Yang penting ide kita nggak boleh berhenti gitu. Orang boleh meremehkan kita, tapi kita tidak boleh meremehkan diri sendiri. iya. Melihat satu benda aja nih, satu benda kayak tangan aja nih ya Suhu. Saya mungkin kecewa ketika tangan ini dicucuk sehingga terluka Yes. parah. Tapi tangan ini pula yang membuat saya yakin bahwa keberhasilan adalah Cai Water Show di tangan saya. Makanya pas Tangan deketin Yesus cewek, kok. iya. Jadi pas deketin Tanpa cewek-cewek Yesus jutek, dipantek tidak ada juru selamat. deketin deketin iya. Jadi pas deketin cewek-cewek yang jutek kayak gitu ya, Suhu ya, Lihat saya tangan. bilang gini, iya, kan dia biasa mukanya serem gitu ya. Saya bilang, kelihatannya tangan kamu lebih berat hari ini. Wis. Sini aku pegangin. Kalau saya dulu mah beda mah. Ya. Saya dulu mah pura-pura Iya. meramal. Aku jago membaca Habis itu telapak kan, tangan loh. Iya, coba lihat tangannya iya, sini. Waduh, ini, waduh, pegang-pegang. Kesempatan dalam iya. kesempitan. Tadi tuh ditanya tuh sama Pak RT. Katanya, apa bedanya panas api sama panas hati? Kalau panas api, itu nggak boleh dipegang. Baru dipegang, kita langsung angkat tangan. Kalau panas hati, justru butuh dipegang, dipeluk, ya kan? Biar nggak panas Itu lagi. itu dia itu itu dia dengan Bu RT. Itu dia dengan Bu RT deh. Pak RT. Silakan iya Pak RT dengan Bu RT. Yang jelas setelah saya ngomong begitu ya Suhu, kembang sekolah itu dia marah kan. Jadi pas saya bilang, kelihatannya tangan kamu lebih berat hari ini. Terus dia bilang, masa sih gitu? Sini aku pegangin gitu ya kan. Iya. Dia marah loh Suhu, dia marah. Terus aku langsung bilang gini, aduh, tiba-tiba aku sesak napas. Kok bisa? Gitu. Gue belum juga marahin lu. Ya habis separuh nafasku di tangan kamu. Iya. Separuh nafasmu terbang bersama dirimu. Iya, kan itu zamannya kan lagu itu Suhu tahu kan? Lagu itu kan Suhu tahu ya kan? Tahu Separuh nafas dong. ya kan? Kan Nah iya sama-sama playboy, makanya. mantan. Waduh, gawat. Ini Suhu Untung yang saya ngomong udah loh. insaf, Pak Saya nggak Tommy. ngomong. Udah Saya nggak insaf, ngomong. udah Saya insaf. nggak ngomong. Iya, saya nggak ngomong loh Suhu. Saya nggak ngomong. Wah, Iya. dibacain Suhu jadi saya nggak enak hati. Nah, Suhu, saya ceritanya mau ngomong public Baiklah, speaking. terima kasih. Salam semuanya. Salam sejahtera Iya, Indonesia maju. iya, iya, Semoga iya. berbahagia. Ya, terus pancarkan cinta kasih dan kebaikan. Pelita itu akan terang terus dan terus terang. Terus terang. Iya, Terus terang ya, terang terus. Suhu geli banget nih Daripada selalu nih berbohong. kalau bareng Terus sama terang. saya. Sip lah. Pokoknya energinya mah bagus, positif terus ya. Ya, Sehat terima selalu kasih ya Kotomi Suhu, sehat dukungannya. selalu. Iya, Iya, sehingga saya bisa inspirasi, vibrasi kebaikan setiap jam 11.01 ya. Terima kasih berkat iya. Jadi Kotomi juga. saya juga mesti rangkum satu kalau tadi dari Pak Danang kita belajar bagaimana punya self confidence yang kuat. Dari Yes. Suhu justru kita belajar bahwa ternyata menggunakan gerak tubuh menjadi diri sendiri, be yourself itu penting dan berguna pada saat Anda menghadapi ketegangan dari audiens. Lihat bagaimana Suhu pakai bonekanya ya. Bawa boneka Oke. besok-besok kalau mau panggung, bawa boneka. Ya, dan itu sudah membuat Biarkan. perbedaan tersendiri ya, perbedaan Ya, tersendiri. Oke, Retma. thank you Suhu. Thank Terima you Suhu. kasih. Salam sejahtera. Sama-sama. Bye-bye.
Kotomi yakin nih ya, malam ini pasti teman-teman bisa ingat semua tentang 5 hal tadi. Dan bahkan tadi Pak Danang, Suhu menambahkan ya. Dan di mana kita di awal kita belajar menggunakan yang namanya quotation, menggunakan kalimat-kalimat dari orang-orang hebat. Kemudian di nomor 2 kita menggunakan pertanyaan, bertanya kepada audiens. Menurut Anda, mana yang lebih manis antara semangka dengan nanas? Memberikan satu kesempatan audien Anda bertanya, mereka menjawab. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan provokasi. Ketika audiens sedang begitu tegangnya, kita bisa justru memancing ketegangan dengan semakin menegangkan. Di antara para peneliti, mereka telah menemukan 10 pria, 8 ternyata suka berselingkuh. Nah, itu langsung membuat audiens langsung kayak terprovokasi. Yang wanita jadi pengen tahu, yang pria pengen gebukin kamu, ya. Yang nomor 4 adalah kita menggunakan ilustrasi, jadi bercerita, menggunakan storytelling, bagaimana memasukkan satu pikiran. Nah, ini yang tadi digunakan Pak Danang ya, masuk, Anda dibawa ke taman yang indah, ada gadis yang berbaju merah, dan sebagainya, bunga yang harum, dan sebagainya. Itu menjadi storytelling. Dan di poin nomor 5, tadi ada Livia, bagaimana kita bisa menggunakan humor. Ya, kadang-kadang kita biasa untuk menggunakan rayuan kepada pria, wanita yang kita pakai kepada teman-teman sebagai candaan sehari-hari. Tapi sekarang ternyata candaan itu bisa dipakai ke dalam stand up comedy, di mana itu bisa memberikan perhatian audiens untuk memperhatikan kita. Jadi menjadi seorang insurance agent, seringkali paradigma orang-orang merasa bahwa itu kaku dan sebagainya. Tapi kita bisa humoris, kita bisa memberikan anekdot, cerita-cerita yang lucu, stand up comedy, bahkan tadi Suhu melengkapi dengan menggunakan gestur tubuh, gerak tubuh. Kalau Anda orangnya lucu, mungkin mimiknya lucu, penampilannya lucu, pakaiannya lucu, mungkin kayak Pitami kemana-mana dia pakai topi yang khas gitu ya. Atau mungkin kita pernah lihat Sugi Mitro dengan kacamatanya yang khas banget gitu ya sebagai pakar branding, itu pun merupakan satu ciri yang akan membuat audiens langsung memberikan perhatian kepada Anda. Oke? Nah, oke. Wah, ini Bang, thank you banget semuanya sudah merangkum dengan baik. Nah, lihat bagaimana kita menggunakan anekdot, humor. Itu membuat audiens jadi betah kan. 100 lebih orang berkumpul malam ini menantikan dari awal acara sampai selesai karena mereka merasa bahwa ini bukan tentang sebuah sharing yang sifatnya teori menggurui, tetapi adalah bagaimana menyentuh hati bahwa inilah problem yang kita hadapi sehari-hari, problem yang memang kita hadapi saat bicara di depan umum, ketemu audiens yang jutek, kita mau presentasi produk, boro-boro mau presentasi, muka-mukanya itu udah jutek semua. Terus paling parah adalah ketika 2 menit pertama kita nggak bisa menyampaikan sesuatu dengan baik, itu mereka langsung mengeluarkan smartphone-nya, terus mereka sibuk sendiri, nggak dengerin semua. Sedih banget kan? Alangkah indahnya ketika kita bisa memberikan satu pesona, satu personalifikasi gitu ya, menjadi satu persona yang baik, yang lucu, yang bisa diingat oleh mereka, sehingga dari awal acara sampai selesai, Anda bisa memberikan pesan yang bisa mereka ingat, bukan saja hari ini, tetapi bisa berjangka waktu sampai 3 bulan, bahkan di tahun-tahun kemudian. Karena apapun yang dirasakan lucu, dirasakan mengena ke hati, adalah berbicara dengan jiwa. Adalah berbicara dengan jiwa. Ketika kamu menyentuh hati audiensmu, mereka akan mengingat kamu selamanya. Karena people will always remember how you make them feel. Manusia akan mengingat rasa apa yang kamu berikan dalam hidup mereka. Terutama rasa peduli, rasa sayang, rasa cinta. Dan ketika itu yang kamu sampaikan, maka dari hati
akan mengingat selamanya siapa dirimu, dan sampai kapanpun ketika kamu maju ke panggung, kamu akan memiliki persona yang luar biasa. Thank you buat semuanya. Tanpa terasa 60 menit sudah kita bersama-sama. Terima kasih kepada Pak Danang, terima kasih kepada Suhu Nengsiu, dan juga Livia, serta tadi ada Fauji Peng. Kita akan jumpa lagi esok, dan kabar baiknya besok akan hadir seorang MC kondang yang... Kenapa kok Tommy pakai topi? Karena saya habis cukuran. Esok akan hadir seorang MC kondang yang merupakan presenter dan juga aktor yang main film yang akan hadir bersama kita. Siapakah dia? Nantikan di Instagram Story Kotomi sebentar lagi. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu esok di 1001.